Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita ketemu lagi, di hari ini kita bisa belajar lagi, di hari ini kita masih bisa berjalan menuju tempat yang mulia, yaitu majelis ilmu, tempat kita menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Oke, anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar, sebelum kita melanjutkan kegiatan hari ini, alangkah baiknya mari kita awali dengan berdoa. Sudah siap berdoa? Berdoa dengan doa belajar dan sholawat. Sikap berdoa, tangan diangkat, kaki merapat, kepala ditundukkan. Mari kawan-kawan kita belajar sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na bima lamtana Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi fakihna wafiqhu ahlana wa qarabati lana fi dinina Rabbana fa'na bima lamtana Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wafiqhu ahlana wa qarabati lana fi dinina Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karaman wa suqil kulla halalan daiman wa ahillat kiya'u karaman. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan doa yang bagus ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, Mas Mbak sekalian, di awalan pembelajaran kita mengingat kembali, mengulang apa yang sudah disampaikan di materi sebelumnya, di mana kita sudah belajar tentang haji. Kemarin kita belajar tentang haji seluk-beluk dari awal sampai akhir, sudah kita pelajari secara keseluruhan. Ya Pak enggak? Masih ada yang ingat apa itu haji kemarin, Mas Mbak? Apa arti haji? Secara bahasa? Menyengaja, mendatangi
tempat khusus yaitu tanah suci. Lah adapun secara istilah adalah menyengaja datang ke Baitullah untuk menunaikan satu bentuk ibadah yang sudah ditentukan syarat dan ketentuannya. Sudah kemarin ada beberapa syaratnya, ada beberapa rukunnya, dan berbagai macam yang sudah dijelaskan di sana. Musim haji bulan ini sudah selesai ya. Bulan haji ini sudah selesai. Bulan apa kemarin? Bulan Dzulhijjah. Kita melaksanakan haji umat Islam itu pada bulan Dzulhijjah. Sudah selesai. Pelaksanaannya sudah pada pulang. Berarti setelah pelaksanaan selesai, masih ada ibadah haji lagi nggak di bulan berikutnya? Nggak ada ya. Setelah bulan Dzulhijjah usai, tepatnya di tanggal ditetapkan 9, 10 sampai hari tasyrik selesai sudah. Nah setelah itu kok kita masih bisa melihat orang-orang datang ke sana banyak sekali, pakaiannya sama putih-putih, tapi bukan di bulan Dzulhijjah. Mereka haji atau enggak? Enggak. Tapi apa namanya? Ya, iya. Mereka datang ke sana untuk umrah. Umrah kapan waktunya? Enggak ada ketentuan khusus. Kapanpun boleh. Ya, kapanpun diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah umroh. Kapan? Setahun mau 5 kali? Boleh. Setahun mau 10 kali? Boleh. Boleh. Beda dengan haji kemarin ya. Haji ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, bahkan sampai ke tingkatan haram. Kamu sudah dijelaskan panjang dan lebar. Oke, Mas, Mbak, di kesempatan yang baik ini Pak Guru ingin lebih mendetailkan, lebih menjelaskan tentang urutan-urutan ibadah haji seperti apa. Nanti ujung-ujungnya sama dengan ibadah umrah. Kita lihat di papan yang ada. Wah, ini jelas ya. Jelas ya. Nah, ini urutan-urutan pelaksanaan ibadah haji. Nanti ada yang dipotong ketika umroh, ada yang dilaksanakan di bulan haji, atau ia dilakukan ketika haji dan juga dilakukan oleh umroh. Kita urutan-urutannya kita lihat. Urutan-urutan orang yang berhaji dari awal sampai akhir. Yang pertama Mas Mbak, yang pertama orang-orang dari seluruh dunia termasuk Indonesia, mereka itu sampai ke mikot. Mikot nanti ada ini namanya apa namanya ya? Persiapan untuk melaksanakan ibadah haji. Niat, tempat niat sekaligus untuk mengenakan ihram. Jamaah haji tiba di Mekah bersiap untuk melaksanakan umroh terlebih dahulu biasa. Ya, orang datang ke sana biasanya untuk melaksanakan umroh terlebih dahulu dengan mengenakan pakaian ihram. Sudah pakai pakaian ihram. Datang mikot ini ada 2 kalau orang haji, ada mikot makan, ada mikot zaman, ada batas untuk tempat dan waktunya. Beda-beda tempatnya, nggak sama antar satu negara dengan negara yang lain. Sudah. Setelah itu sampai di sini maka berjalanlah, nggak jalan kaki ya. Hari ini naik kendaraan, mobil, bis dan lain sebagainya. Menuju kemana? Menuju ke Ka'bah.
orang-orang akan melaksanakan tawaf kudum yang dilaksanakan. Apa itu tawaf? Tawaf itu apa? Mengelilingi Ka'bah. Berapa kali? Sebanyak 7 kali, dimulai dari Hajar Aswad, muter berlawanan dengan jarum jam. Set 1, set 2, set 3 sampai 7 kali. Biasanya sambil keliling, banyak zikir. Ketika sampai di tempatnya, ini sambil labbaik Allahumma, dan zikir-zikir yang lain. Kemudian sampai di sini tangan diangkat, jalan lagi sambil doa-doa khusus. Oke, sudah sampai sini. Setelah sampai sini, orang ini akan berjalan atau berlari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Berapa kali? 7, 1, 2, 3, 4 sampai ke 7 kali. Sampai 7 kali. Namanya apa? Namanya sa'i. Sudah sa'i dilaksanakan oleh orang-orang yang berhaji. Orang-orang berhaji ini akan apa namanya? Menuju Mina, berniat untuk melaksanakan haji. Berjalanlah mereka menuju Mina, kemudian mereka terakhir puncak haji berkumpul di padang mahsyar. Padang apa? Padang Arafah. Untuk melaksanakan apa di sana? Apa? Wukuf. Apa? Wukuf. Seluruh jamaah haji seluruh dunia kumpul di padang Arafah untuk melaksanakan wukuf. Tanggal berapa di sini, Mas Mbak? Wukuf tanggal berapa? 9. Di tanggal 9 Dzulhijjah. Di tanggal 9 Dzulhijjah mereka wukuf di padang Arafah. Orang-orang di padang Arafah, lah kita di sini melaksanakan puasa sunnah. Setelah itu, setelah sampai ke situ, kemudian menuju 1 hari di situ, mereka berjalan lagi ke Musdalifah. Kemana? Musdalifah. Bermalam di Musdalifah, kemudian kembali lagi ke Mina, kemudian setelah ke Mina, mereka ini akan balang jumroh. Tahu? Jumroh 3 kali. Jumroh apa aja ya? Jumroh apa? Jumroh ula, usto, akobah. Sekali lemparan dengan 7 kerikil, 7 batu yang dibalangkan ke adib. Gua masih dibalangkan ke adib, balangkan ke tempat yang memang sudah ditentu. Karena setelah balang jumroh selesailah rangkaian haji, dipotong rambutnya, mencukur seluruh atau sebagian rambut yang namanya tahallul. Sosis cukur pada syukur kabeh, syukur gundul ataupun sebagiannya. Setelah habis ini pulanglah mereka kembali kemana? Kembali melakukan tawaf ifadah namanya, dan sa'i kembali muter. Kemudian berikutnya ia kembali ke Mina ya pada tanggal 8-nya.
kemudian mereka melakukan tawaf perpisahan atau tawaf wajah. Muter lagi di sini sampai tawaf wajah. Selesai rangkaian ibadah haji. Nah, nanti kalau kamu umroh beda. Umroh ini di sini sama pakai ihram, sama tawaf, sama dengan sa'i. Tapi tidak ada orang wukuf dan Arafah yang lain hanya ziarah ke tempat-tempat tertentu itu ziarah. Inilah Mas Mbak, paham dong? Paham urutan-urutan ibadah haji? Paham, insya Allah paham. Kalau berhaji ke sana juga bisa. Haji ke sana bisa. Haji ke sana nanti, insya Allah haji ke sana kita mudah-mudahan satu saat akan dipanggil oleh Allah untuk berhaji bersama-sama. Amin ya robbal alamin. Nah, berikutnya tentang umroh ini sama. Hanya ini ya, bedanya nanti ada beberapa perbedaan. Ini tugas kalian nanti di rumah, cari perbedaan. Cari perbedaan antara siapa? Antara haji umroh. Siap ya? Kalian bisa browsing. Manfaatkan media yang ada, manfaatkan laptop yang kalian miliki, manfaatkan HP yang ada, manfaatkan kuota yang diberikan oleh bapak ibu kalian. Jangan disia-siakan ya. Manfaatkan untuk mencari informasi-informasi berkaitan dengan pelajaran. Jangan sia-siakan. Emang manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Paham dong? Paham sampai sini? Sudah ngerti? Cukup? Sampai sini sangat-sangat cukup? Sangat cukup insya Allah. Selanjutnya seperti biasa, evaluasi di buku teks dan LKS yang sudah ada pada kalian, kerjakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian cari informasi sebanyak-banyaknya di mana? Internet. Cari informasi sebanyak-banyaknya, apa yang ingin kalian tahu ada di internet. Ada untas teks nanti satu saat insya Allah kita akan latihan manasik haji. Siap? Siap? Iya. Kayak anak TK gitu, tapi penting. Itu sangat-sangat penting. Penting nggak? Penting. Jadi kita tahu sholat sudah bisa, wudhu sudah bisa, tapi rukun Islam yang keberapa haji? Kelima. Kita juga harus bisa. Bukan sesuatu yang mustahil, kita nanti akan bisa datang ke Mekah. Kalau Allah sudah memanggil kita, bukan hanya orang yang kaya, yang mampu, yang bisa datang ke Mekah. Tapi Allah akan memberikan kemampuan kepada orang yang dikehendaki Allah untuk berhaji. Oke, cukup untuk hari ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa dibahas. Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah baik, maka dia akan difaqihkan, dipahamkan tentang agama Islam. Sekian, akhiri dengan hamdalah bersama alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di gelombang dan waktu yang berbeda.